TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Seperti itu ya, sudah disampaikan oleh Ibu. Kemudian terkait dengan apa yang pertama tadi? Listrik, kalau sidangnya disendirikan. Oke. Kalau sidangnya disendirikan, nanti kami akan pertimbangkan juga ya, apakah dimungkinkan sendiri-sendiri atau sebagian sendiri dan sebagainya. Ya, mengingat terdakwa ini ada 8, hari kerja kami itu hanya 5 dalam seminggu, gitu kan? Intinya semuanya harus disikapi dengan bijak, gitu ya. Intinya bahwa majelis hakim tentu akan memberikan hak yang berimbang kepada penuntut maupun kepada terdakwa dan penasihat hukum. Ya, itu yang penting itu. Oke, baik. Meskipun ada yang tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, namun demikian karena ada yang akan mengajukan keberatan, maka akan diberikan kesempatan untuk menyusun keberatan tersebut secara tertulis ya, dan akan dibacakan pada sidang berikutnya. Dalam pemeriksaan perkara ini dari awal kami sudah selalu tekankan bahwa semua dokumen yang disampaikan kepada majelis hakim selain dalam bentuk hard copy juga harus diberikan dalam bentuk soft copy, dalam bentuk file RTF atau Word ya, gitu ya. Jadi selain fisiknya juga adalah dalam bentuk file, karena sekarang ini kami harus mendokumentasikan juga dokumen-dokumen elektronik. Nah, kemudian sebelum penundaan ya, perlu kami tegaskan di sini bahwa eksepsi ini ketika ada tim, penasihat hukumnya ada tim dan sebagainya, tetap berlaku satu eksepsi. Jadi jangan sampai nanti karena timnya ada 3 atau 5, kemudian masing-masing buat eksepsi sendiri. Itu akan menyulitkan pemeriksaan, ya, karena bagaimanapun yang dibela adalah satu terdakwa, gitu. Kemudian, untuk masih ingat, saya perlu menyampaikan kepada seluruh yang hadir di sini, baik penuntut umum, penasihat hukum, para terdakwa dan keluarga atau pengunjung sidang, bahwa kepada semua saja pihak yang hadir ataupun yang berkepentingan dalam perkara ini, kami dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, majelis hakim ini khususnya berupaya untuk menjaga perilaku bersih. Ya. Untuk itu diharapkan tidak ada yang berupaya menghubungi hakim, panitera, panitera pengganti atau jurusita ataupun seluruh warga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dalam hal ini memberikan tips, suap atau pemberian dalam bentuk apapun, janji dan sebagainya. Dan apabila ada yang menyampaikan kepada Anda semua mengatasnamakan kami majelis hakim, itu adalah tidak benar ya, supaya itu dikesampingkan. Ya. Jadi barangkali di sini sudah ada yang sering sidang dengan kami. Intinya kami akan menjaga perilaku bersih itu, ya, sehingga perkara ini betul-betul bersikukus murni pertimbangan hukum tanpa ada pengaruh faktor-faktor yang dilarang. Intinya itu ya. Baik, kemudian untuk memberikan kesempatan kepada kuasa atau penasihat hukum menyusun eksepsi ini, diberikan kesempatan selama 1 minggu dan tidak ada kata mundur ya. Jadi kalau mengajukan keberatan. Selanjutnya, baik, kami dari tim kuasa hukum Lukman Purnomo Sidi juga akan mengajukan eksepsi. Mohon kiranya untuk waktunya mungkin langsung boleh saya sampaikan langsung yang mulia. Apanya? Untuk permohonan waktunya. Bisa saya ditentukan oleh majelis. Ya? Siap, siap. Terima kasih yang mulia. Silakan yang lain ada. Kami dari tim kuasa penasihat hukum terdakwa Harun Setianto akan mengajukan keberatan. Yang pertama. Yang kedua, kami meminta apabila diperkenankan untuk perkara ini dipisah, splitting. Yang ketiga, karena kami belum mendapatkan berkas perkara, kami memohon agar diberikan berkas perkara tersebut. Terima kasih.
Shiva pada bulan Desember 2012 atas perintah Ilham Wardana Gilang Siregar menjalankan transaksi yang telah disetujui oleh Adam Rahmat Damiri, Bahtiar Effendi dengan cara menghubungkan Noni Widya dan Lisa Anastasia yang merupakan dealer Beni Cokro Saputro untuk menjalankan transaksi saham PT Hansen International Tbk merek sebanyak 124.986.500 lembar senilai 24.997.300.000 rupiah, di mana pelaksanaan transaksi jual beli saham tersebut telah ditentukan nilai, jumlah, volume transaksi, mekanisme settlement, broker dan nasabah lawan transaksi Beni Cokro Saputro dengan menggunakan pihak terafiliasi perseorangan maupun institusi di bawah kendali Beni Cokro Saputro. Pada waktu tidak dapat diingat lagi, dalam tahun 2013, Jimmy Sutopo bersepakat dengan Beni Cokro Saputro di mana Jimmy Sutopo membuat dan menggunakan akun-akun rekening efek atas nama keluarganya maupun teman-temannya dan pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan Jimmy Sutopo yang akan digunakan untuk mentransaksikan saham-saham yang dikendalikan oleh Beni Cokro Saputro dengan tujuan menaikkan harga saham serta mempengaruhi persepsi pasar bahwa saham yang dikendalikan Beni Cokro Saputro tersebut liquid. Setelah kesepakatan antara Jimmy Sutopo dan Beni Cokro Saputro tersebut, Jimmy Sutopo dalam periode tahun 2013 sampai dengan 2019 membuat dan menggunakan akun saham atas nama Jimmy Sutopo, atas nama keluarga maupun atas nama kenalan Jimmy Sutopo. Di antaranya akun atas nama Jimmy Sutopo di PT Mirai Sekuritas, di PT KGI Sekuritas, Hari Kapital, di PT MNC Sekuritas, di PT Sinan Sekuritas. Akun atas nama Syahrod FD di PT Kiwon Sekuritas, akun atas nama Peo Saleh di PT Trimega Sekuritas, PT Cipta Dana Sekuritas, PT Mirai Sekuritas, PT Semesta Sekuritas, PT Surya Fajar Sekuritas, PT Kiwon Sekuritas, dan PT Pilarma Sekuritas. Akun atas nama Catherine di PT Sinhan Sekuritas dan PT Mirai Sekuritas. Akun atas nama Caroline C. Willenia di PT KGI Sekuritas, PT OCBC Sekuritas, dan PT Mirai Sekuritas. Akun atas nama Hani Sutopo di PT Evergreen Sekuritas, PT Mirai Sekuritas, PT JMB Sekuritas, PT Surya Fajar Sekuritas, PT Kiwon Sekuritas. Akun atas nama Gunawan Christopher, akun atas nama Aileen Lim, akun atas nama Susana, akun atas nama David dan Boy Budi, akun atas nama Adi Wijoyo, Ahmad Rusdi, dan Meliana, akun atas nama Kurniati Setiani, akun atas nama Jenny William Wijaya dan Jonathan. Adapun saham-saham yang dibeli PT Asabri dari Beni Cokro Saputro yakni saham PT Hansen International Tbk Myrex, PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk Gitek, PT Arminian Karyatama Tbk Armi, dan PT Hotel Mandarin Regency Tbk Hau. Selain itu, terdapat beberapa saham lain yang dimiliki Beni Cokro Saputro yaitu PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk, CNPO, PT Pico Life Development Tbk, Roda, PT Asuransi Jasa Tania Tbk, ASJT, PT Bali Towerindo Sentra Bali, dan beberapa saham BUMN PT Aneka Tambang, ANTA, PT Indo Farma, INA, PT Kimia Farma, KF, PT Platimah Nusantara, PT Krakatau Steel. Saham-saham milik Beni Cokro Saputro dalam periode tahun 2012 sampai dengan 2019 yang dibeli oleh Ilham Wardana Gilang Siregar atas persetujuan Direktur Utama PT Asabri Adam Rahmat Damiri dan terdakwa Sony Wijaya serta Direktur Investasi dan Keuangan Bahtiar Effendi dan Hari Setianto tanpa terlebih dahulu melakukan analisis fundamental dan teknikal. Adapun analisis yang dibuat pada periode Desember 2012 sampai dengan 2019 hanya merupakan kelengkapan administrasi terkait pembelian saham yang telah disepakati sebelumnya. Analisis pembelian saham-saham Beni Cokro Saputro. Tabel yang dibacakan. Transaksi PT Asabri atas saham-saham milik Beni Cokro Saputro dilakukan dengan mengatur counterparty dari pihak yang bertransaksi. Transaksi di pasar negosiasi maupun reguler dilaksanakan melalui komunikasi antara Ijati Shiva dengan Lisa Anastasia atau Noni Widya yang merupakan tim saham Beni Cokro Saputro dengan cara 1. Transaksi di pasar negosiasi. Beni Cokro Saputro menginformasikan kepada Lisa Anastasia atau Noni Widya
untuk menghubungi Izzati Sifa guna menyampaikan jenis saham, jumlah lot, harga saham broker, dan waktu pembayaran yang telah ditentukan oleh Beni Cokro Saputro. Jika sudah cocok harganya, selanjutnya Lisa Anastasia atau Noni Media dari Izzati Sifa bertukar informasi broker untuk kemudian menjalankan transaksi. 2. Untuk transaksi di pasar reguler, Beni Cokro Saputro menginstruksikan Lisa Anastasia atau Noni Media untuk menghubungi Izzati Sifa, mengkomunikasikan transaksi yang akan dilakukan. Jika sudah sepakat mengenai harganya, maka tim saham Beni Cokro Saputro menghubungi brokernya dan Izzati Sifa juga menghubungi broker PT Asabri untuk mengeksekusi transaksi. Dalam pembelian saham milik Beni Cokro Saputro oleh PT Asabri di pasar reguler, tim saham Beni Cokro Saputro memasang transaksi terlebih dahulu. Tim saham Beni Cokro Saputro melakukan transaksi dengan PT Asabri menggunakan rekening efek atas nama pihak terafiliasi. Rekening dana atas nama pihak terafiliasi tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh tim saham Beni Cokro Saputro. Selain menggunakan rekening efek atas nama pihak terafiliasi yang dibuka oleh tim saham Beni Cokro Saputro, Beni Cokro Saputro juga menggunakan rekening efek yang dibuka oleh Jimmy Sutopo. Akun-akun yang dipergunakan oleh Beni Cokro Saputro untuk melakukan transaksi dengan PT Asabri antara lain Teddy Cokro Saputro, Diki Cokro Saputro, Oki Irwina Safitri, Hendra Brata, Dwi Nugroho, Anu Patricia Sutanto, Michelle Sio, Raden Mas Agus Hendro Cahyono, Harhar Anwar, Sibil Afiat, Mesalina Afiat, Foni Yuliana, Yongki Teja, Yeni Sutanto, Francis Indarto, Zevaya Sita, Mediarto Prawiro, Paula Rosa Rika Utari, Joel Lee, Henry Mirza Linawati Gozal, Marcelo Markus Wijaya, Beni Cokro Saputro, PT Mandiri Mega Jaya, PT Bintang Baja Hitam. Sedangkan akun-akun yang dikendalikan oleh Jimmy Sutopo yang dipergunakan untuk mentransaksikan saham-saham Beni Cokro Saputro antara lain Sharon Eti, Theo Saleh, Catherine, Caroline, C. Wilena, Hani Sutopo, Gunawan Christopher, Aileen Lim, Susana, David, Boy Budi, Adi Wijoyo, Ahmad Rusdi, Neliana, Kurniati, Setianing, Jenny Merlin, William Wijay, dan Jonathan. Terdapat beberapa pihak lain yang langsung berhubungan dengan Beni Cokro Saputro untuk melakukan transaksi semu berupa transaksi repo atas saham-saham milik Beni Cokro Saputro, diantaranya PT Visases Prabu Investment milik Pak Fitar Harjadi dan PT Asuransi Jiwa Agisarana Wanata yang merupakan perusahaan milik Evelyn Petrusika dan Manfred Petrusika sebagai penerima manfaat. Dalam melakukan transaksi saham-saham dengan PT Asabri, Beni Cokro Saputro juga menyajikan repo secara tunai atau meminta pemberi utang menjualkan jaminan saham ke investor lain yang kemudian hasil penjualan sahamnya dijadikan jaminan diantaranya dari PT Asabri akan digunakan untuk pembayaran utang beserta bunga dan sisanya dikembalikan kepada Beni Cokro Saputro. Adapun jika saham-saham yang telah dibeli PT Asabri dari Beni Cokro Saputro mengalami kerugian sesuai dengan kesepakatan, maka Adam Rahmat Damiri, terdakwa Soni Wijaya, Bahtiar Effendi, Haris Setianto meminta Beni Cokro Saputro membeli kembali saham-saham tersebut. Dalam realisasinya pembelian kembali tersebut dilakukan pada harga di atas harga perolehan PT Asabri, sehingga PT Asabri seolah-olah mencatatkan keuntungan. Pembelian kembali saham-saham tersebut tidak dilakukan secara tunai, melainkan dengan menukar saham yang sedang mengalami penurunan harga dengan saham atau aset investasi milik Beni Cokro Saputro. Transaksi pengeluaran atau penerimaan kembali dana investasi PT Asabri pada saham dan aset investasi milik Beni Cokro Saputro sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan. Pengaturan transaksi penempatan investasi pada saham dan aset milik Beni Cokro Saputro dilakukan antara lain sebagai berikut. Pada periode 2012 sampai dengan 2015, pada periode 2012 sampai dengan 2015, PT Asabri dalam hal ini. Ya, kalau dakwaan kan sekarang masih lanjut proses pembacaan juga kan. Itu pun kan yang dibacakan kan salah satu surat dakwaan aja gitu. Jadi kita simak dulu lah seperti apa dakwaannya dari JPU. Itu sih sementara. Dan habis ini lanjut lagi kan. Kalau tentang dakwaan JPU itu silakanlah JPU mau mendakwakan apa, menunjukkan apa, itu kan haknya JPU. Tapi kan kami sebagai kuasa hukum pastinya ya berupayanya untuk membuktikan sebaliknya kan gitu. Membuktikan sebaliknya berdasarkan saksi, pastinya bukti lainnya, ditulisnya juga kami berupaya ke arah sana pasti. Ya kalau kedudukan Pak Lukman dalam perkara ini kan
dari sisi eksternal kan, dari sisi eksternal lebih tepatnya sebenarnya lebih dari sisi emiten. Jadi LCGP itu kan emiten, itu yang perusahaan yang dipimpin oleh Pak Lukman kan. Jadi LCGP itu emiten dan Pak Lukman adalah direktur dari LCGP. Itu lebih tepatnya seperti itu. Jadi saya pikir selaku emiten kan yang diperdagangkan, bukan yang mentransaksikan. Itu sih. Jadi terseret, dalam artian terseret. Ya itulah makanya. Jadi kami melihatnya terseret arus atau coba diseret-seret. Nanti kita lihat di persidangan selanjutnya lah. Ya kalau itu saya nggak bisa komen. Saya khusus komen mengenai klien saya saja, tentang Pak Lukman Purnomo Sidi saja, kaitannya dengan LCGP. Saya terbatas di situ sih. Kalau yang tersangka lain, saya bukan kuasa hukumnya, jadi saya tidak berhak untuk komen. Apakah itu ada hubungannya dengan dua orang itu tadi yang diajak begitu sehingga tercemplung, terseret? Saya kalau dalam nanti kami akan jawab secara detail di jawaban kami seperti apa. Nah, nanti akan lebih jelasnya ketika proses pembuktian. Nanti saya nggak berani mendahului proses pembuktiannya, kesaksian yang lain seperti apa, tapi yang jelas kami akan berupaya untuk membuktikan bahwa klien kami tidak seperti yang ada pada dakwaan yang dituduhkan. Itu sih utamanya kami. Saksi-saksi ada seperti itu. Iya. Ada berapa Bang kira-kira mau dipersiapkan? Kami yang jelas mempersiapkan ada beberapa lah, dari baik dari internal kami, dari eksternal LCGP itu ada semua untuk mendukung dalil-dalil jawaban kami. Ahli juga disiapkan. Ahli, kami sedang memikirkan itu untuk ahli pidana, ahli keuangan negara, ahli pasar modal. Itu sih yang kami persiapkan.